Halo semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Miss Granny yang dirilis pada tahun 2014 dan disutradarai oleh Hwang Do-kyung. Film ini menceritakan tentang seorang nenek yang berusia 74 tahun kembali menjadi gadis muda. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita simak alur ceritanya, guys. Di awal film menceritakan seorang nenek bernama Oh Mal-sun, seorang janda tua yang berusia 74 tahun. Ia tinggal bersama keluarga putranya yang bernama Hyun-chul. Ia adalah seorang dosen di salah satu universitas di Korea. Nenek Mal-sun ini bekerja di sebuah kafe bersama sahabatnya yang bernama Tuan Park. Kafe ini biasanya dikhususkan untuk lansia. Kafe ini juga sering dikunjungi oleh wanita genit yang bernama Obja. Nenek Sun dan Nenek Obja tidak pernah akur. Mereka berdua saling mengejek satu sama lain sampai terjadi jambak-jambakan. Saat Tuan Park mencoba memisahkan mereka, namun wajah Tuan Park terkena pukulan sampai hidungnya terluka. Saat di rumah, Tuan Park diobati oleh putihnya. Nayung pun menasehati karena Tuan Park selalu menjadi sasaran ketika membela Nenek Mal-sun. Tiba-tiba Nenek Mal-sun datang untuk melihat keadaan Tuan Park. Ia juga membawakan kantong yang berisi buah persik. Tak selang lama, Tuan Park pun mengantar pulang Nenek Mal-sun dengan menggunakan motornya. Nenek Mal-sun sangat bangga kepada anaknya karena telah menjadi dosen. Ia pun sangat menyayangi anaknya dan cucunya, yakni Hana dan Jiha. Namun Nenek Mal-sun sering memarahi dan menyalahkan menantunya yang bernama Aeja. Hal tersebut membuat menantunya tertekan sehingga ia dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui bahwa penyebab istrinya dilarikan ke rumah sakit adalah oleh ibunya sendiri, Hyun-chul langsung berdiskusi dengan kedua anaknya untuk membawa Nenek Mal-sun ke panti jompo. Tak sengaja, Nenek Mal-sun pun mendengar percakapan mereka bertiga. Ia pun merasa sedih sehingga berniat untuk berjalan-jalan keluar. Cucu laki-lakinya tiba-tiba menelpon dan mengajak Mal-sun untuk makan bersama di restoran. Sebelum ke restoran, Mal-sun mampir ke studio foto di pinggir jalan. Mal-sun pun berhias diri untuk masuk ke studio foto tersebut. Di sana, fotografer berkata bahwa Mal-sun akan menjadi lebih muda 50 tahun. Mal-sun pun tidak percaya dengan semua perkataan tersebut. Setelah melakukan sesi foto, Nenek Mal-sun pun pergi dan naik ke dalam bis untuk pergi menemui cucu laki-lakinya. Tanpa ia sadari telah terjadi sesuatu pada dirinya. Di dalam bis, Nenek Mal-sun digoda oleh 3 orang anak muda. Namun di sana Nenek Mal-sun belum menyadari bahwa fisiknya telah berubah. Hingga tepat saat Nenek Mal-sun fokus dan melihat bayangan yang ada pada kacamata pria tersebut, ia kaget bahwa dirinya telah berubah menjadi seorang gadis muda. Otomatis janji dengan cucunya pun gagal. Keesokan harinya, Hyun-chul datang ke rumah Tuan Park untuk mencari ibunya. Tapi Tuan Park mengatakan jika sejak kemarin mengantar Nenek Mal-sun, ia pun tidak pernah bertemu lagi dengannya. Nenek Mal-sun kembali menikmati masa mudanya dengan melakukan apa yang dahulu belum sempat ia lakukan. Ia mengubah gaya rambutnya dan membeli barang-barang yang dahulu belum pernah dibeli. Namun, Oh Mal-sun menyembunyikan hal tersebut dari keluarganya. Ia meninggalkan surat bahwa dirinya sedang jalan-jalan. Oh Mal-sun pun mengubah identitasnya dengan mengganti nama menjadi Oh Dori. Di sebuah kafe, Dori menyanyikan sebuah lagu jadul. Ternyata suara Dori sangat indah sehingga membuat semua orang terpukau. Bahkan cucu laki-lakinya pun berada di sana untuk mencari keberadaan neneknya. Namun cucu laki-lakinya pun terkagum dengan suara Dori. Cucu laki-lakinya pun mengajak Dori untuk menjadi vokalis di bandnya. Dan di sisi lain, seorang produser ganteng yang bernama Han Song-hu juga tertarik setelah melihat kemampuan menyanyi Dori dan berencana menjadikan Dori sebagai penyanyi. Di suatu malam, Jiha pergi ke rumah Tuan Park untuk mencari neneknya. Ternyata Dori tinggal di rumah kos milik Tuan Park. Dan Jiha pun melihat Dori di sana. Setelah itu, Jiha mengajak Dori untuk minum bersama. Di sana, Jiha kembali mengajak Dori untuk menjadi vokalis di dalam bandnya, dikarenakan bandnya tidak memiliki vokalis utama.
Dori yang kasihan terhadap Jiha atau cucunya akhirnya setuju untuk menjadi vokalis di band milik Jiha. Keesokan harinya, Dori pun bertemu dengan teman-temannya Jiha. Di sana mereka menunjukkan lagu yang akan mereka bawakan. Namun, Dori yang mendengarnya pun terdiam. Dori mengatakan bahwa mereka harus mengubah genre musik yang ceria. Awalnya saran tersebut tak disetujui, namun setelah Dori memberi arahan, akhirnya mereka pun menyetujuinya. Waktu ke waktu mereka lalui, mulai dari manggung di jalanan, manggung di kafe, hingga mempunyai banyak penggemar. Dori mengejar kembali impiannya semasa mudanya yang tidak bisa ia kejar. Dulu Dori sangat ingin menjadi penyanyi, tapi tidak bisa karena ia menikah muda dan hamil ketika suaminya meninggal saat melakukan perang. Ia pun membesarkan anaknya sendirian dan melupakan impiannya menjadi seorang penyanyi. Tuan Park mulai curiga dengan Dori. Akhirnya ia pun mengecek semua barang-barang milik Dori dan benar saja ia kaget saat melihat gigi palsu, pakaian dan payung-payung yang sama persis dengan milik nenek Malsun. Karena Tuan Park sebenarnya menyukai nenek Malsun dari sejak masih muda. Hidup sebagai Dori sungguh berwarna dikarenakan Tuan Park sudah mengetahui Dori yang kembali menjadi muda dan berusaha menyimpan rahasia tersebut kepada keluarganya. Saat Dori dan bandnya bernyanyi di ajang pencarian bakat, prosedur gantung Songwoo pun datang dan menawarkan agar Dori dan bandnya bernyanyi di acara TV yang ia buat. Mendengar hal tersebut, tentu saja mereka senang dan menyetujui tawaran tersebut. Semakin seringnya bertemu, prosedur Songwoo pun diam-diam menyukai Dori layaknya seorang gadis yang cantik. Dori pun sempat menginap di rumah Songwoo ketika ia diusir dari kos Tuan Park. Ia diusir karena anaknya berpikir bahwa ayahnya berpacaran dengan Dori. Ketika anaknya mencari keberadaan ibunya, Tuan Park pun mengatakan bahwa Malsun telah berubah menjadi wanita muda. Namun Hyung Chul tidak mempercayai perkataan tersebut. Dori dan bandnya tampil di sebuah acara televisi, tapi sebelum acara dimulai, Jiha belum juga sampai ke lokasi. Yang ternyata Jiha terjebak kemacetan sehingga ia memutuskan keluar dari taksi dan memilih untuk naik sepeda menuju ke lokasi acara. Di tengah perjalanan, Jiha ditabrak oleh sebuah truk dan mengakibatkan ia tidak sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit. Tetapi Dori dan tim lainnya tetap menjalankan konser tanpa cucunya dengan menyanyikan lagu ciptaan Jiha. Dan setelah pertunjukan berakhir, Dori pun segera pergi ke rumah sakit. Jiha mengalami kehilangan cukup banyak darah, di mana hanya Dori atau neneknya lah yang cocok golongan darahnya dengan Jiha. Dan tanpa berpikir panjang, Dori pun berniat mendonorkan darah untuk cucunya. Tuan Park kemudian membawa Dori ke ruangan dan menanyakan apakah ia yakin akan mendonorkan darahnya, karena jika ia mendonorkan darahnya, otomatis Dori akan kembali menjadi tua. Namun Dori tetap bertekad akan mendonorkan darahnya demi nyawa cucunya. Saat akan mendonorkan darahnya, Dori bertemu dengan Hyun Chul yang ternyata ia sudah mengetahui bahwa Dori adalah ibunya atau nenek Malsun. Hyun Chul memeluk dan meminta maaf atas semua kejadian ini. Donor darah pun berlangsung dan Dori pun kembali menjadi tua. Setahun kemudian, Jiha dan bandnya tampil di atas panggung. Tetapi yang menjadi vokalis bukan Dori lagi, melainkan cucu perempuannya. Karena ternyata cucu perempuannya pun mempunyai suara yang sangat bagus. Hingga hubungan Malsun dengan menantunya atau Aija pun kian membaik. Di suatu tempat, Tuan Park melihat sebuah studio foto. Ia pun tertarik untuk mencobanya. Setelah melakukan sesi foto, Tuan Park pun menjemput Malsun. Tak disangka saat Tuan Park membuka helmnya, ia berubah menjadi laki-laki yang sangat tampan. Malsun dan semua orang di sekitarnya pun terkejut. Tuan Park dan nenek Malsun pun naik motor bersama dan film pun telah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.